Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Kita ke informasi seputar ibadah haji. Pemirsa, petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi membentuk tim khusus MINA. Tim khusus MINA dilakukan guna mengoptimalkan layanan perlindungan jemaah calon haji khususnya lansia dan yang sedang sakit saat puncak haji. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Musdalifah dan Bina atau Satop Armuzna dan Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Harun Arashid Usman menjelaskan pemirsa, tim sus ini beranggotakan personel perlindungan jemaah yang berpengalaman karena telah bertugas minimal 1 kali pada operasional haji sebelumnya. Tugas pokok tim sus MINA meliputi pengawasan, penyambutan, serta pemantauan pergerakan jemaah calon haji yang baru tiba dari Musdalifah menuju Jamrah Aqobah. Selain itu, mereka juga bersiap menyambut jemaah calon haji yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah. Adapun tim sus ini akan diberangkatkan pada tanggal 8 Zulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah. Dengan skema ini, tenaga mereka dinilai masih fresh untuk langsung memberikan bantuan maksimal saat jemaah calon haji tiba. Pengawasan, penyambutan, dan pemantauan jamaah kita yang baru datang dari Musdalifah, di mana pada saat kedatangan itu jamaah kita kan sudah lelah dan semuanya menuju kepada Jamratul Aqobah. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Makkah, Arab Saudi untuk memperbarui informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2026. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Agni Raharjo di Makkah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Agni, bisa disampaikan persiapan untuk menjelang puncak haji. Apa saja yang kemudian disiapkan khususnya terkait dengan kesiapan petugas yang kemudian akan melayani jemaah di fase Armuzna nanti, Agni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Makkah, Anita dan pemirsa Berita 1. 8 hari menjelang puncak ibadah haji atau di Armuzna, semua persiapan terus dimatangkan, tidak hanya untuk pelayanan bagi jemaah, tapi juga kesiapan dan kemantapan fisik bagi para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Pentingnya pelayanan bagi jemaah membuat petugas dituntut terus performa secara optimal. Karena itu, maka kemarin petugas dari tugas dan fungsi media center haji mendapatkan tambahan suntik booster vitamin yang bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan performa dan ketahanan tubuh, sehingga petugas tetap dapat memberikan pelayanan optimal bagi jemaah, khususnya nanti pada saat di Armuzna. Ingat, pada saat Armuzna, petugas dituntut untuk berjalan cukup jauh, mencapai hampir 8 km untuk memberikan pelayanan kepada jemaah. Dengan adanya suntikan booster ini, diharapkan petugas tidak mudah lelah dan tetap bisa fit dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Suntikan yang diberikan adalah suntikan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga menghilangkan rasa lelah atau pegal, sehingga dapat bermanfaat optimal bagi petugas dalam melayani jemaah haji Indonesia saat kami di puncak haji. Dan berikut pernyataan dari Dr. Tika Maulana, dokter di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Makkah. Dari suntik vitamin B1, B6, dan B12 ini agar petugas tidak cepat lelah, agar petugas tidak cepat lesu, di mana mobilitas petugas sangat tinggi. Kemudian saraf-saraf dari anatomi petugas itu bisa tidak cepat kebas, tidak cepat kesemutan, sehingga petugas bisa fit dalam melakukan pekerjaan. Armuzna itu kondisi petugas sangat perlu diperhatikan ketika banyaknya jamaah seluruh dunia berkumpul, di mana petugas akan tidak tidur teratur, makan juga tidak akan teratur, sehingga potensi kelelahan, kecapean itu akan terjadi di petugas. Yang diharapkan oleh penyuntikan vitamin ini, petugas bisa fit dalam melakukan pekerjaannya sehingga bisa melakukan kinerja yang terbaik untuk jemaah Indonesia.
Sementara hingga saat ini sudah 176.000 lebih jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Jumlah ini setara dengan 86% dari total seluruh jemaah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci di tahun 2026 ini. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat nantinya tanggal 21, pemerintah Arab Saudi menutup akses menuju Mekah untuk kemudian fokus pada penyelenggaraan puncak ibadah haji. Artinya di tanggal 21 tidak ada lagi jemaah dari luar kota Mekah yang akan masuk ke Tanah Suci atau di kota Mekah untuk beribadah haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh koordinasi kemudian pelayanan bagi jemaah haji dari seluruh dunia terfokus di puncak pelaksanaan ibadah haji di Ar-Musna. Sementara untuk saat ini kondisi di kota Makkah di siang hari ini cukup terik, di mana suhu maksimal bisa mencapai 47 maksud kami 40 derajat Celcius, yang artinya sangat harus diwaspadai oleh jemaah haji Indonesia, khususnya apabila beraktivitas di luar ruangan. Maka jemaah diimbau untuk menggunakan payung, kemudian juga penutup kepala, kacamata, untuk menghindari dampak langsung paparan sinar matahari yang cukup terik ini, yang juga bisa berdampak pada kondisi kesehatan mereka. Dan tak lupa diingatkan juga jemaah untuk terus banyak mengonsumsi air putih, setidaknya 1 gelas setiap 30 menit untuk menjaga cairan di tubuh jemaah, yang tentunya juga bisa menghindarkan dari dehidrasi yang bisa merugikan jemaah saat nantinya di puncak ibadah haji. Anissa. Bagaimanapun kesehatan menjadi aspek prioritas bagi seluruh pihak agar kemudian rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih rekan jurnalis Agni Warjio, rekan jurnalis Berita 1, Media Center Haji 2020 atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya masih terkait dengan haji dan menjelang fase puncak haji di Arafah, pemirsa, Musdalifah dan juga Mina atau Ar-Musna pada 25 Mei mendatang, pemerintah Indonesia memastikan kesiapan logistik konsumsi bagi jemaah. Guna mengantisipasi padatnya mobilitas jutaan jemaah, skema makanan siap santap atau ready to eat bercita rasa Nusantara akan didistribusikan secara massal. Pemerintah memilih skema catering ready to eat atau makanan siap santap sebagai solusi layanan konsumsi saat jelang, selama, hingga pasca puncak haji. Pemilihan makanan ready to eat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama tentunya, yaitu di mana yang pertama yaitu merupakan kecepatan distribusi, kemudian kemudahan konsumsi bagi jemaah, yang ketiga daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, dan keempat tentunya tetap terpenuhnya standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan. Ini yang paling penting, karena makanan siap santap ini disusun dengan cita rasa Nusantara agar lebih sesuai dengan lidah jemaah Indonesia, sekaligus menjadi pengobat rindu tentunya terhadap kampung halaman di tengah pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa seluruh makanan ready to eat atau siap santap ini akan didistribusikan kepada jemaah. Lantas pemirsa, bagaimana pelayanan terhadap kedatangan jemaah Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi 2026, Abdul Bashir, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Bashir. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Jeddah, Arab Saudi. Baik, Pak Bashir, kami ingin mengetahui update informasi untuk sore hari ini mungkin di Indonesia begitu ya, kalau di sana masih siang hari. Nah, ada berapa kloter sebetulnya dan juga jumlah jemaah yang dijadwalkan sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Pak Bashir? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Sampai dengan hari ini tanggal 18 Mei tahun 2026 sampai tadi pukul 12 siang waktu Jeddah, telah landing sebanyak 471 kloter atau mencapai sekitar 89% dari total 527 kloter jamaah haji Indonesia. Sedangkan untuk jamaah haji yang hari ini akan landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dijadwalkan ada 17 kloter dengan jumlah jamaah mencapai 6.692 orang. Demikian. Baik Pak Bashir, tapi sejauh ini laporan yang Anda terima begitu, apakah jemaah juga sudah cukup tertibkah untuk kemudian bisa mematuhi aturan penerbangan, termasuk juga tidak membawa barang-barang bawaan yang berlebihan dan juga barang-barang yang dilarang? Seperti apa Pak Bashir? Secara umum bisa kami sampaikan bahwa
jamaah kita cukup baik, cukup tertib, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh para jamaah haji kita. Yang pertama, masih ditemukan beberapa jamaah yang belum berikhram dengan sempurna. Ini menjadi salah satu tantangan buat teman-teman yang bertugas di lapangan. Mereka harus membantu jamaah untuk merapikan ikhramnya, menyempurnakan ikhramnya, dan mengulang lagi niat umroh wajib yang akan segera dilaksanakan oleh jamaah. Selain itu juga masih kita beberapa kali temukan jamaah yang membawa barang-barang yang kadang tidak terlarang ya, tapi jumlahnya itu berlebihan atau dikemas dalam kemasan yang mencurigakan. Ada juga kemarin jamaah yang membawa rokok dalam jumlah yang cukup besar, melampaui dari batasan yang ditentukan oleh regulasi Arab Saudi. Tapi alhamdulillah sejauh ini teman-teman bisa menyelesaikan berbagai kendala-kendala di lapangan. Kalau ada jamaah yang belum berikhram, kami siagakan teman-teman untuk segera membantu mereka berikhram. Kalau misalkan ikhramnya terkena najis, kami juga membantu jamaah untuk melakukan mandi sunnah dan menggantikan ikhramnya segera di bandara. Untuk barang-barang terlarang kami selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyelesaikan. Tentunya ada konsekuensi ya, barang-barang yang terlarang pasti akan disita oleh otoritas Arab Saudi. Nah, kalau terkait dengan pergerakan di 21 Mei nanti, kita ketahui ini menjadi penerbangan terakhir bagi jemaah Indonesia, artinya akan ada pergerakan yang cukup padat, begitu apa yang kemudian telah disiapkan oleh petugas Daker Bandara, Pak Basir? Baik, terima kasih. Yang perlu kami informasikan ulang adalah penerbangan terakhir nanti tidak tanggal 21 Mei, tetapi tanggal 22 Mei pagi. Mungkin itu take off-nya ya dari Indonesia 21 Mei tengah malam mungkin ya, tapi sampai di Arab Saudi penerbangan terakhir SUP Kloter 116 dijadwalkan landing di Jeddah pukul 7.45 pagi. Nah tentu kami menyiapkan berbagai skema. Yang pertama kita akan memperkuat penebalan petugas yang ada di bandara, meskipun itu nanti kloter terakhir, tapi kami upayakan maksimal kepada jamaah haji kita. Beberapa titik juga kami siapkan, karena itu nanti di fast track jalurnya harus cepat, dan itu jamaah diizinkan masuk ke Arab Saudi. Nanti kami akan siagakan beberapa petugas lansia yang utamanya ya. Kalau memang nanti perlu mobil khusus, nanti akan kami koordinasikan supaya disiapkan mobil khusus. Baik, tentu kita harapkan bahwa perjalanan para jemaah haji ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi 2026, Abdul Basir, sudah bersedia bergabung dan juga berbagi informasi di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu. Selamat sore Pak Basir. Assalamualaikum. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.